Gelombang tinggi berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 10–11 Oktober tahun 2022. Hal itu diungkapkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Senin. BMKG mengimbau warga untuk selalu waspada. Waspada gelombang tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia, ujar Kepala Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, Eko Prasetyo. Eko mengatakan, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5–20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5–20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Cape Anambas, Cape Natuna, Selat Makassar bagian utara, dan Laut Banda. Kondisi itu, lanjut dia, menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25–2,5 meter di perairan barat Aceh, Cape Mentawai, perairan timur Pesimele, perairan Bengkulu, Teluk Lampung bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, perairan selatan P. Sumba P. Sawu, Laut Sawu, perairan selatan P. Rote Kupang, Samudra Hindia Selatan NTT. Kemudian, Laut Natuna Utara, perairan Cape Anambas, Cape Natuna, Laut Sulawesi bagian barat, perairan timur Cape Wakatobi, Laut Banda bagian timur, perairan selatan Cape Tanimbar, perairan selatan Cape Kai, Cape Aru, Laut Arafuru. Untuk gelombang di kisaran lebih tinggi di kisaran 2,5–4 meter, ia menyampaikan, berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, Cape Mentawai, perairan P. Enggano, perairan barat Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan P. Jawa P. Sumbawa, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa NTB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 10–11 Oktober tahun 2022. Waspada gelombang tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia, ujar Kepala Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, Eko Prasetyo yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin. Ia mengemukakan, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5–20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5–20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Cape Anambas, Cape Natuna, Selat Makassar bagian utara, dan Laut Banda. Kondisi itu, lanjut dia, menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25–2,5 meter di perairan barat Aceh, Cape Mentawai, perairan timur Pesimele, perairan Bengkulu, Teluk Lampung bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, perairan selatan P. Sumba P. Sawu, Laut Sawu, perairan selatan P. Rote Kupang, Samudra Hindia Selatan NTT. Kemudian, Laut Natuna Utara, perairan Cape Anambas, Cape Natuna, Laut Sulawesi bagian barat, perairan timur Cape Wakatobi, Laut Banda bagian timur, perairan selatan Cape Tanimbar, perairan selatan Cape Kai, Cape Aru, Laut Arafuru. Untuk gelombang di kisaran lebih tinggi di kisaran 2,5–4 meter, ia menyampaikan, berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, Cape Mentawai, perairan P. Enggano, perairan barat Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan P. Jawa P. Sumbawa, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa NTB. Untuk itu, Eko mengingatkan agar diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran seperti perahu nelayan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter, kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter,
kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Kemudian, kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, kata Eko Prasetyo, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati mengingatkan masyarakat akan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia pada 9-15 Oktober tahun 2022. Kondisi itu bahkan disebut akan disertai dengan angin kencang. Untuk periode 9-15 Oktober BMKG memprediksi potensi curah hujan dengan intensitas sedang lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di hampir 34 provinsi. Kecuali untuk wilayah Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur, ujar Dwi Korita dilansir dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Presiden. Dirinya juga meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim dalam seminggu ke depan. Dwi Korita menuturkan cuaca ekstrim berpotensi akan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan analisis terkini bahwa kondisi dinamika atmosfer di wilayah Indonesia masih cukup signifikan berpotensi mengakibatkan peningkatan potensi cuaca ekstrim di beberapa wilayah dalam sepekan ke depan, katanya. Selain itu, Dwi Korita pun mengungkapkan adanya potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Indonesia pada periode 8-14 Oktober tahun 2022. Gelombang tinggi diperkirakan mencapai 1,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan barat Pulau Simele hingga Kepulauan Mentawai. Kondisi yang sama juga diperkirakan terjadi di perairan Pulau Enggano, Bengkulu, perairan barat Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Sunda bagian barat dan selatan.